Assalamualaikum. Baik, untuk menunya kali ini saya akan membuat kue kering. Nah, untuk bahan-bahannya di sini sudah saya siapkan, ada tepung terigu, kemudian ada mentega mix margarin, kemudian ada gula halus, kuning telur, lalu tepung maizena dan susu bubuk. Nah, untuk cara membuatnya langsung saja disimak bersama. Yang pertama akan saya campur gula halus, kemudian mentega mix butter, mentega dan margarin, yang mau pakai mixer silahkan ya. Akan mulai saya mixer. Kemudian masukkan kuning telur, mixer kembali. Setelah tercampur semua telur, gula halus dan mentega, kemudian masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit, beberapa tahap ya. Lalu mixer kembali. Masukkan kembali. Saya masukkan sampai 3 tahap. Mixer kembali. Kemudian yang terakhir akan saya masukkan semua tepungnya. Lalu mixer kembali untuk yang terakhir. Nah, ini sudah tercampur semua untuk tepung, mentega, kemudian telur, gula halus. Nah, yang terakhir akan saya masukkan tepung maizena, lalu susu bubuk. Nah, akan saya aduk manual saja menggunakan ini ya, centong nasi. Aduk sampai rata semuanya.
Oke, ini adonannya sudah jadi, tinggal nanti saya bentuk untuk membuat kue keringnya ya. Untuk yang pertama saya akan membuat nastarnya. Nah, ditunggu. Untuk yang pertama akan saya buat nastarnya. Ini. Kemudian isi nastar. Lalu bulat-bulat. Nah, seperti ini. Rata. Diloyang. Lakukan sampai selesai. Seperti ini ya, catat kembali, lakukan sampai selesai. Seperti ini. Nanti akan saya oven menggunakan oven tangkring. Yang mau menggunakan oven listrik juga silahkan. Saya gunakan oven tangkring biar yang tidak punya oven listrik tetap bisa membuatnya ya. Untuk di oven pertama kali akan saya oven sekitar 20 menit. Nah, ini ya, sudah masuk ke ovennya. Tinggal nanti 20 menit pertama dimasukkan terlebih dahulu, baru nanti diangkat untuk diolesi kuning telur. Tunggu 20 menit kemudian. Baik, ini untuk membuat kuning telur atau olesannya. Nah, di sini sudah saya siapkan ada kuning telur, kemudian susu yang sudah saya cairkan, kemudian ada minyak goreng, ini ya, ini minyak goreng, kemudian ada pewarna. Saya gunakan warna kuning telur, ya seperti ini. Lalu akan saya campur semua. Boleh pakai susu kental manis ya, juga bisa. Saya campur semua. Cantik. Kemudian akan saya aduk semua. Nah, warnanya jadi lebih kuning ya, kelihatan sekali kuning telurnya karena sudah dikasih pewarna. Nah, ini nanti digunakan untuk mengoles bagian nastarnya ya. Oke, disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah 20 menit sudah saya angkat, kemudian sudah mulai dingin. Lalu akan saya olesi dengan kuning telur yang sudah dibikin tadi ya. Bisa dioles 2 atau 3 kali sesuai selera. Kalau ingin kinclong dan warnanya lebih cantik, dioles lebih dari 1 kali ya. Lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai untuk olesan pertama, kemudian akan saya oles kembali. Jadi 2 kali olesan. Ini olesan yang kedua. Lakukan sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai diolesi yang kedua, bisa langsung di oven kembali sekitar 15 menit ya. Jadi pemanggangan pertama atau yang ovenan yang pertama itu 20 menit ya. Dilanjut pemanggangan yang kedua, ini setelah diolesi kuning telur 15 menit ya. Oke,
Ini sudah pengolesan yang kedua. Saatnya untuk di oven sekitar 15 menit lagi ya, ditunggu. Nah, ini nastarnya sudah saya angkat tadi setelah pemanggangan yang kedua 15 menit. Sudah saya angkat dan sudah ada hasilnya ya, cantik sekali, kinclong. Nah, untuk nastarnya saya buat jadi 2 kali adonan, maksudnya 2 kali ovenan karena saya pengen banyak. Jadi nastarnya nanti ada 2 jenis, yang satu nastar kinclong, nah yang kedua nastar keju. Nah, nastar kejunya sudah saya panggang dan sudah saya olesi untuk olesan pertama. Kemudian untuk olesan yang kedua akan saya taburi dengan keju seperti ini. Nah, lebih cantik. Sampai selesai. Ini fungsinya untuk olesan yang kedua, fungsinya untuk merekatkan kejunya saja. Jadi untuk nastarnya saya panggang lebih banyak. Lakukan sampai selesai. Jadi ada 2 jenis, yang kinclong dan yang rasa keju. Ditunggu untuk pemanggangan yang terakhir atau yang kedua selama 15 menit atau sampai kering kejunya ya, baru diangkat. Baik, untuk yang kedua akan saya mulai buat putri salju. Akan saya alasi dengan plastik. Nah, untuk penggilingnya saya gunakan tutup atau botol ya, seperti ini. Bilas sesuai selera untuk tingkat ketebalannya. Gunakan alat seadanya di rumah ya, yang penting jadi. Oke, seperti ini. Kemudian buka, lalu cetak. Nah, untuk cetakannya sendiri sudah saya olesi dengan tepung biar nanti kalau diangkat tidak lengket. Oke, cetak seperti ini, tekan, kemudian angkat, nanti tinggal diambil ya, seperti ini ya. Ini sudah jadi. Nanti kalau tidak, bentuknya tidak bagus, tinggal disempurnakan sendiri seperti ini. Nah, dilakukan sampai selesai, tinggal nanti ditaruh di loyang seperti ini ya. Baik, sudah selesai untuk putri saljunya. Saatnya untuk dipanggang. Untuk pemanggangan pertama yaitu sekitar 20 menit ya, ditunggu. Sudah masuk oven, ditunggu 20 menit pertama. Nah, ini untuk 20 menit pertama. Kemudian akan saya pindah ke bagian atas. Untuk putri saljunya dipindah ke bagian atas ya, yang nomor 2. Itu sekitar 10 menit, nanti baru diangkat ya. Dan kalau sudah dingin nanti bisa ditaburi dengan gula. Nah, ini sudah matang untuk putri saljunya. Kemudian akan saya taburi dengan gula halus, lalu akan ditata di toples saji. Baik, ditunggu untuk taburan gula halusnya. Baik, langsung saja akan saya taburi gula halus seperti ini. Nanti ditaburi 2 kali ya,
Saya taruh di sini terlebih dahulu. Nah, lakukan sampai selesai. Taburi semua seperti ini. Ini taburan yang pertama ya. Nanti bisa ditaburi untuk yang kedua biar lebih tebal. Oke, lakukan sampai selesai. Kemudian untuk kue yang ketiga akan saya buat kastengel. Nah, untuk adonannya, ini adonan yang terakhir, akan saya tambahkan keju. Nah, untuk kejunya ini saya pakai 150 gram. Nanti akan saya sisakan sedikit untuk taburan di atasnya. Nah, seperti ini. Saya sisakan untuk taburan di atas. Kemudian akan saya aduk. Tangan saya sudah bersih ya. Nah, tinggal diaduk semua seperti ini. Yang penting tercampur rata. Baru nanti dibentuk menggunakan cetakannya, cetakan kastengel. Kemudian akan saya tambah garam biar lebih gurih, sekitar 2 jumput garam. Lalu akan saya aduk kembali. Aduk sampai rata. Baik, untuk kastengelnya akan mulai saya cetak. Di sini biasa ya, di plastik. Kemudian akan saya tekan pakai tangan juga boleh ya, seperti ini. Kemudian bisa dibuka. Lalu bisa dicetak. Untuk ketebalannya sesuai selera. Kalau ada yang rusak bisa diperbaiki seperti ini. Oke. Lakukan sampai selesai. Nah, untuk kastengelnya akan saya panggang lagi di oven sekitar 20 menit pertama, nanti diangkat, kemudian nanti ditaburi dengan keju. Lalu dipanggang kembali 15 menit kemudian baru diangkat lagi. Ditunggu 20 menit pertama. Oke, ini sudah masuk ke oven. Tinggal ditunggu 20 menit kemudian baru diangkat. Nah, ini sudah agak dingin, sudah saya angkat dari oven. Kemudian akan saya olesi kuning telur. Fungsinya biar kejunya itu bisa menempel ya. Nah, seperti ini. Sampai selesai. Nah, setelah semuanya selesai, tinggal di oven kembali selama 15 menit ya. Akan saya selesaikan sampai terakhir. Baik, ini untuk kastengelnya siap untuk di oven. Untuk yang pemanggangan yang kedua selama 15 menit ditunggu kembali.
Nah, ini sudah masuk ke oven. Tunggu 15 menit kemudian. Baik, ini dia kastengelnya sudah matang, sudah saya angkat dari oven. Kemudian akan saya tata di toples saji ya. Ditunggu. Alhamdulillah sudah jadi kue kering ala Fokus Masak. Ada 4 jenis, yaitu kastengel, nastar keju, putri salju, dan nastar klasik. Nah, untuk nastarnya saya jadi 4 toples karena anak-anak suka. Baik, untuk yang ingin request menu selanjutnya silahkan komen di kolom komentar. Ditunggu juga dukungan untuk Fokus Masak dengan cara like, share, serta komen dan subscribe-nya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.